Revolusi dalam 4.571 miliar tahun. Senang sekali, Kak Zaki berjumpa dan berbagi informasi kepada kalian semua di channel Bocil Belajar. Kali ini Kak Zaki akan berbagi informasi tentang sebagian kecil keajaiban alam semesta dan sistem tata surya kita yang sudah berusia 4.571 miliar tahun. Sudah siap? Tempat kita tinggal adalah planet Bumi. Tetapi, planet lainnya pun masih ada banyak lagi yang menjadi tetangga planet Bumi. Ada planet yang berukuran besar, ada juga planet yang berukuran kecil. Namun bukan hanya planet yang disebut benda angkasa. Objek fisik lainnya seperti matahari, satelit, bintang, nebula, galaksi, asteroid, meteoroid, komet, debu antariksa, gugus galaksi, lubang hitam, supergugus, dan lainnya pun disebut sebagai benda angkasa. Tersebut benda-benda angkasa tadi mengorbit pada matahari. Dengan kata lain, benda-benda angkasa menjadikan matahari sebagai pusat peredarannya. Inilah yang disebut dengan sistem tata surya. Lalu, tahukah kenapa matahari dijadikan sebagai pusat peredaran? Apakah ada sesuatu pada matahari? Jawabannya adalah karena matahari memiliki massa dan gravitasi paling besar jika dibandingkan benda angkasa lainnya dalam sistem tata surya di galaksi Milky Way. Galaksi Milky Way atau dikenal juga sebagai galaksi Bima Sakti adalah tempat keberadaan sistem tata surya kita. Galaksi adalah sebuah sistem bintang yang memiliki ukuran sangat besar, tersusun atas bintang-bintang yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Biasanya, bintang-bintang tersebut dapat juga berupa bintang tunggal maupun gugus bintang, kemudian ada juga planet, klaster, nebula, asteroid, komet, gas, hingga debu-debu kosmik. Tadi sudah dijabarkan bahwa matahari itu adalah pusat dari tata surya kita ini. Matahari bersama planet-planet lain serta benda angkasa lainnya, berputar mengikuti garis edar alias orbitnya pada sebuah galaksi. Selain galaksi Milky Way, masih ada galaksi-galaksi lainnya, yaitu, galaksi Bluefin WL, galaksi Black Eye, galaksi Sunflower, galaksi Ursa Major, galaksi Pusaran Air, galaksi Chartwell, galaksi Sculptor, galaksi Sombrero, galaksi Terrace, galaksi Andromeda, galaksi Magellan Besar juga Magellan Kecil. Galaksi yang lebih besar dari galaksi Bima Sakti, yakni galaksi Actioneus. Galaksi ini memiliki lebar sekitar 16,3 juta tahun cahaya dengan diameter 160 kali lebih besar dibanding galaksi Bima Sakti. Perlu diketahui bahwa setiap benda angkasa memiliki gaya gravitasi. Karena sama-sama memiliki gaya gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik di antara benda-benda angkasa ini. Efek dari adanya gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik di antara benda-benda angkasa, maka timbullah rotasi dan revolusi. Rotasi adalah gerakan planet pada sumbunya, sedangkan revolusi adalah gerakan planet pada bidang orbitnya mengelilingi matahari. Planet Bumi memiliki panjang keliling 24.898 mil atau 40.070 km. Jika rotasi bumi atau bumi berputar pada porosnya sendiri setiap 23 jam, 56 menit dan 4 detik, artinya bumi berputar 1037 mil per jam atau 1670 km per jam. Bukti dari terjadinya rotasi bumi adalah adanya pergantian malam dengan siang. Selama 12 jam akan bergantian yang tadinya malam berganti menjadi siang, begitu juga yang tadinya siang berganti malam. Bagian bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang hari dan bagian yang membelakangi matahari mengalami malam hari. Akibatnya, di berbagai negara di seluruh belahan bumi memiliki pembagian wilayah waktu. Rotasi bumi jugalah yang mendasari terjadinya perbedaan 3 zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Akibat lain dari terjadinya revolusi bumi adalah gerakan semu matahari. Matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat mengitari bumi, seolah-olah matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Kembali ke sistem tata surya kita. Ini adalah matahari, berupa bola gas panas yang menjadi pusat tata surya kita. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Matahari termasuk bintang, sehingga dapat memancarkan cahaya. Pun sekaligus menjadi bintang terbesar di tata surya kita. Matahari berdiameter 109 kali diameter bumi. Luar biasa ya?
Matahari terdiri dari zona inti, zona radiasi, dan zona konvektif. Adapun lapisan pada matahari terdiri dari fotosfer, kromosfer, daerah transisi, dan korona. Suhu di zona inti matahari bervariasi dan bisa mencapai hingga 15 juta derajat Celcius. Lebih panas dari lava terpanas di bumi. Pada zona inti matahari, matahari membakar jutaan ton hidrogen setiap detik dalam proses yang disebut fusi nuklir. Fusi mengubah hidrogen menjadi helium dan melepaskan energi dalam jumlah yang besar dalam prosesnya. Perpaduan itulah yang menciptakan panas dan sinar cahaya yang akhirnya mencapai bumi. Suhu matahari akan berbeda pada tiap bagiannya. Terdapat lapisan matahari yang disebut fotosfer dengan suhu 5000 derajat Celcius. Uniknya, semakin menjauh dari fotosfer, suhu matahari akan semakin panas. Luar angkasa tetap memiliki suhu yang dingin meski ada matahari yang sangat panas karena berkaitan pada cara perpindahan panas. Panas matahari bergerak melalui kosmos sebagai radiasi, sebuah gelombang energi inframerah yang berpindah dari tempat panas menuju tempat yang dingin. Gelombang radiasi ini bertugas menyalurkan panasnya ke molekul lain yang dilalui. Itulah proses perpindahan panas dari matahari ke bumi. Namun dalam hal ini, radiasi hanya menyalurkan panasnya ke molekul atau partikel yang dilewatinya. Alhasil, molekul atau partikel yang tidak dilewati akan tetap dingin. Panas matahari bisa salurkan melalui molekul, sedangkan luar angkasa disebut sebagai ruang hampa. Artinya, molekul gas di luar angkasa terlalu sedikit dan terlalu jauh untuk saling bertemu satu sama lain. Hal ini yang membuat matahari tidak bisa menyalurkan panasnya dengan gelombang inframerah dan melalui proses konduksi. Serupa dengan konveksi, yaitu perpindahan panas melalui gravitasi. Seperti diketahui, luar angkasa tidak memiliki gravitasi dan itulah alasan luar angkasa tetap dingin. Sebelum kita tur ke planet, pahami dulu ya jika planet terbagi dua. Planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan, planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Karena planet bukan kategori bintang, planet tidak bercahaya namun dapat memantulkan cahaya dari cahaya bintang yang diterimanya. Planet tur kita yang pertama adalah Uranus. Karena Uranus adalah planet terdingin di antara planet lainnya di tata surya. Planet Uranus memiliki ukuran 4 kali lebih besar dari Bumi, dan ada di urutan ke-7 dalam sistem tata surya kita. Karena planet terdingin, ini adalah planet yang pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop. Planet Uranus bersuhu terendah, yaitu -224 derajat Celcius. Memiliki satelit sebanyak 27 buah. Diameter planetnya sebesar 50.724 km. Berwarna biru muda. Memiliki cincin redup vertikal. Berputar pada poros sejajar orbitnya. Atmosfernya terdiri dari metana. Inti padat metana beku. Jarak Uranus ke matahari sejauh 1,8 miliar mil atau 2,9 miliar km. Uranus membutuhkan 17 jam bumi untuk berotasi pada porosnya, dan membutuhkan 84 tahun bumi untuk mengorbit matahari. Planet tur kita yang kedua adalah Saturnus. Planet Saturnus berdiameter sebesar 116.463 km, dikatakan sebagai planet tercantik dan unik karena cincin yang dimiliki planet Saturnus merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit pada planet Saturnus dalam pita tipis yang tebalnya 1 mil. Permukaan planet Saturnus berwarna kuning pucat. Jaraknya dengan matahari sejauh 886 juta mil, atau 1,4 miliar km. Planet Jupiter adalah objek planet ketiga dalam planet tur kita. Seperti telah dijabarkan sebelumnya bahwa planet Jupiter termasuk ke dalam kategori planet luar matahari. Jupiter bahkan yang terbesar di tata surya kita, berdiameter 14.890 km. Jarak dari matahari adalah 778 juta km atau 484 juta mil. Memiliki satelit terbanyak, yaitu 75 satelit. Planet Jupiter pun merupakan planet yang dingin dan awannya terbentuk dari amonia serta air. Warna permukaan planet Jupiter tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna orange dan putih.
Hal ini disebabkan oleh badai besar yang berputar di atmosfernya. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, metana, amonia, dan es. Perbandingannya dengan bumi, planet Jupiter adalah bola sepak, dan planet bumi adalah anggur. Bisa dibayangkan ya? Di urutan keempat ada planet Mars. Mendapat julukan planet merah, karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan yang berasal dari oksida besi. Jarak antara planet Mars dengan matahari sekitar 228 juta km atau 142 juta mil. Suhu planet Mars antara 113 sampai 0 derajat Celcius. Planet Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet Mars tercatat memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan komposisi atmosfer yaitu karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Planet Mars berada di urutan keempat dalam sistem tata surya kita, karena terdapat gunung berapi yang besar dan lembah yang dalam, serta memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, dan padang pasir. Di planet Mars lah yang paling sering terjadi badai angin dibandingkan dengan planet lainnya. Ini dia planet Bumi. Planet tempat kita hidup ini merupakan satu-satunya planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Planet Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Atmosfer Bumi terlindung dari meteoroid. Permukaan planet Bumi terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Berwarna biru kehijauan. Memiliki jarak 93 juta mil atau 150 juta km dari matahari. Memiliki satu buah satelit, yaitu bulan. Bumi memerlukan waktu 1 tahun atau sekitar 365 hari untuk menyelesaikan kala revolusinya. Satu hari di Bumi berkisar 24 jam. Dalam sebuah penelitian, diketahui bahwa waktu berjalan 0,007 kali lebih lambat di Bumi daripada di luar angkasa. Planet tur kita yang keenam adalah planet Venus. Julukan planet Venus adalah bintang kejora, bintang fajar, bintang sore. Alasannya karena planet ini biasanya terlihat dari Bumi pada sore hari. Tampak terlihat seperti bintang, tapi tidak kerlap-kerlip. Namun, atmosfer planet Venus ini beracun, diisi dengan karbon dioksida dan diselimuti awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Awan tersebut membuat panas terperangkap di dalamnya, hal inilah yang menyebabkan efek rumah kaca berlebih. Itulah mengapa meskipun Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, namun Venus yang memiliki suhu paling panas di antara planet lainnya mencapai 900 derajat Fahrenheit atau 465 derajat Celcius. Arah rotasinya berbeda dari planet lain karena berlawanan arah. Memiliki jarak lebih dari 67 juta mil atau 108 juta km dari matahari. Planet Venus berwarna putih kekuningan dengan atmosfer yang tebal dan sebagian besar terdiri dari asam sulfat dan karbon dioksida. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di Bumi. Hal ini karena rotasi Venus yang berputar terbalik dari planet lainnya. Sehingga, matahari terbit di Venus bukan di timur, melainkan dari arah barat, sedangkan terbenam di arah timur. Planet Merkurius ini terletak paling dekat dengan matahari dan termasuk yang paling kecil di antara planet lainnya. Memiliki diameter sekitar 4.879 km, besarnya gak jauh dari bulan kita. Karena paling dekat dengan matahari, maka kebayang, kan suhu di planet ini seperti apa? Panas banget pastinya. Merkurius mengelilingi matahari setiap 88 hari di Bumi. Planet terkecil dan terdekat dari matahari, 18 kali besar Bumi. Atmosfernya sangat tipis, dan diklasifikasikan ke dalam eksosfer oleh para ilmuwan. Memiliki suhu 426,7 derajat Celcius pada bagian yang menghadap matahari, dan minus 173 derajat Celcius pada bagian yang membelakangi matahari. Memiliki jarak 57 juta km dari matahari. Terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Planet ke-8 dalam tur kita kali ini adalah planet Neptunus yang merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari dengan jarak sejauh 4,5 miliar km atau 2,8 miliar mil. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi.
Planet Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Diameter planet Neptunus adalah 49.530 km. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada Bumi. Planet Neptunus dikelilingi oleh cincin yang tidak biasa, yang tidak seragam tetapi memiliki gumpalan debu tebal yang disebut busur. Planet Neptunus nampak berwarna biru indah sehingga mendapat julukan planet biru. Warna biru ini disebabkan karena atmosfer Neptunus mengandung gas metana. Gas metana menyerap warna merah dari sinar matahari dan memantulkannya sebagai warna biru. Satu hari di Neptunus adalah 16 jam bumi, dan 1 tahun di Neptunus sama dengan 165 tahun di bumi. Suhu permukaannya adalah minus 214 derajat Celcius. Memiliki 8 buah satelit alam, antara lain Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Bulan adalah satelit alami yang mengitari planet, umumnya terbentuk dari cakram gas dan debu, dan punya beragam ukuran dan jenis. Sebagian kecil bulan punya atmosfer. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya, dengan diameter 27%, kepadatan 60%, dan massa 181 dari Bumi. Bulan di Bumi adalah bulan terbesar kelima di tata surya. Bulan berfungsi dalam stabilisasi gerak bumi dan pengaturan iklim bumi. 12 astronot telah mendarat di bulan yang berotasi terhadap bumi sepanjang misi Apollo NASA pada 1969 hingga 1972. Para astronot ini mendarat di bulan untuk meneliti kondisi di sana dan membawa pulang sampel-sampel bebatuan. Ternyata bukan hanya planet bumi yang memiliki bulan. Planet lainnya juga memiliki bulan. Apa saja? Dari 8 planet di tata surya kita, hanya planet Merkurius dan planet Venus yang tidak memiliki bulan sebagai satelit alami. Planet Merkurius, seperti banyak planet lain, terbentuk melalui proses pertambahan dan tabrakan materi dalam cakram akresi matahari. Nah, tidak adanya satelit alami yang mengitari Merkurius rupanya terjadi karena material yang tersisa untuk membentuk satelit alami tidak ada. Kalaupun masih ada material tersisa untuk membentuk satelit alami, rasanya agak sulit bertahan lama karena pastinya daya gravitasi matahari yang sangat kuat akan menarik satelit alami untuk mengorbit pada Merkurius, mengingat jarak planet Merkurius yang sangat dekat dengan matahari. Adapun Venus, penyebab yang paling memungkinkan tidak memiliki bulan atau satelit alami adalah karena planet Venus memiliki rotasi yang lambat serta rotasi yang berlawanan arah dengan planet lainnya. Rasanya satelit alami apapun akan sulit memiliki orbit yang stabil untuk mengitari Venus. Selain kedua planet yang tadi telah dijabarkan, ke-6 planet lainnya memiliki satelit alami atau bulan. Bahkan planet-planet yang berada cukup jauh dari matahari memiliki satelit alami lebih banyak daripada Bumi dan Mars. Rekor kepemilikan satelit alami sejauh ini dipegang oleh planet Jupiter dan planet Saturnus. Urutan planet dalam tata surya dari yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan urutan planet berdasarkan ukuran yang terbesar hingga yang terkecil adalah 1. Jupiter, 43,441 mil, 69,911 km, 2. Saturnus, 36,184 mil, 58,232 km, 3. Uranus, 15,759 mil, 25,362 km, 4. Neptunus, 15,299 mil, 24,622 km, 5. Bumi, 3,959 mil, 6,371 km, 6. Venus, 3,760 mil, 6,052 km, 7. Mars, 2,106 mil, 3,390 km, 8. Merkurius, 1,516 mil, 2,440 km. Asteroid, disebut juga planet minor atau planetoid. Asteroid mengorbit mengelilingi matahari di dekat bidang ekliptika, yaitu bidang yang sama di mana planet-planet mengorbit matahari. Artinya, asteroid berada pada bidang yang sama dengan Bumi. Siris diketahui menjadi asteroid terbesar di alam semesta.
Ukurannya dikatakan mencapai 583 mil, atau sekitar 939 km. Sebagai gambaran, ukuran asteroid ini diperkirakan sebesar Alaska, negara bagian di Amerika Serikat. Karena jaraknya yang jauh dari matahari, asteroid memiliki suhu yang amat rendah, bahkan bisa mencapai 73 derajat Celcius. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet menampakkan koma sementara asteroid tidak. Asteroid terbentuk dari potongan-potongan kecil batu dan logam, sama seperti bagian dalam tata surya lainnya. Partikel-partikel kecil saling bertabrakan, dan jika tidak bertabrakan terlalu keras, mereka akan saling menempel. Alasan mengapa asteroid tidak terus tumbuh menjadi planet adalah karena asteroid berada terlalu dekat dengan Jupiter. Gravitasi Jupiter membuat asteroid bergerak begitu cepat sehingga ketika mereka menabrak satu sama lain, mereka biasanya terpental atau pecah alih-alih saling menempel. Pecahan asteroid kecil ini membentuk meteoroid yang memiliki sifat yaitu tidak beraturan, tidak bercahaya, dan orbitnya tidak tetap. Tanpa sengaja, meteoroid sewaktu-waktu dapat tertarik ke planet yang ada di dekatnya. Kemudian karena hantaman atmosfer, meteoroid akan menimbulkan api atau pijar panas. Nah, meteoroid yang memancarkan pijar panas itu disebut meteor atau bintang jatuh. Mengapa meteor disebut bintang jatuh? Hal ini karena dari permukaan bumi, meteor terlihat seperti virbal atau bola api berbuntut dengan gerakan yang sangat cepat. Jadi, saat meteor melewati atmosfer biasanya akan habis terbakar. Apabila terdapat batu yang tersisa, maka batu tersebut akan jatuh ke bumi dan disebut meteorit. Salah satu meteorit yang jatuh dan membentuk kawah di bumi yaitu Wolfe Creek, Australia. Komet yang biasa disebut sebagai bintang jatuh, diperkirakan jumlahnya di luar angkasa sana mencapai 10 miliar lebih. Seperti anggota tata surya lainnya, komet bergerak mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk elips atau lonjong. Benda langit ini terbentuk dari es dan debu. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang membeku ketika berada jauh dari matahari. Material pembentuk komet ini hampir seluruhnya terbentuk dari karbon dioksida, metana, dan air. Namun saat mendekati matahari, sebagian material pembentuk komet akan menguap lalu membentuk kepala dan ekor komet yang sangat panjang. Bagian ekor komet sangat mudah terbakar. Komet berekor panjang adalah komet yang memiliki garis lintasan sangat jauh melewati daerah yang sangat dingin di luar angkasa. Hal ini membuat komet memiliki banyak kesempatan untuk menyerap gas di sekitarnya. Sebaliknya, jika garis lintasan komet pendek, ekor komet pun akan pendek karena gas yang diserap komet tidak banyak. Komet biasanya dinamai sesuai penemunya, kecuali komet Halley, karena dia orang yang pertama kali menghitung komet pada orbitnya. Dari semua penjabaran tadi, yang perlu digarisbawahi bahwa tata surya adalah sebuah sistem bintang di mana sekelompok planet, meteor, dan benda langit lainnya mengorbit pada suatu bintang besar di tata surya kita yaitu matahari. Jangan salah ya, definisi bintang itu sendiri secara sederhana adalah bola gas besar yang bercahaya. Jadi di saat malam, kita lihat di atas langit ada titik-titik berkerlap-kerlip bercahaya, itu bisa jadi planet, asteroid, atau benda luar angkasa lainnya. Atau bahkan mungkin sistem bintang lainnya selain tata surya kita yang tadi sudah dijabarkan. Karena perlu diketahui jika sistem bintang di galaksi kita memiliki beragam struktur. Gak semuanya seperti tata surya kita yang cuma punya satu bintang. Ada sistem bintang yang memiliki dua bintang, binary star system, hingga banyak bintang, multiple star system. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa.